Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kalian pasti pernah melihat penampakan, entah secara langsung atau di video. Penampakan itu biasanya ya emang makhluk halus. Lalu, apa kalian pernah lihat manusia yang masih hidup berubah jadi pocong? Ini pernah benar-benar terjadi. Saya saksi hidupnya. Ada baiknya kalian tidak terlalu serius saat membaca ini. Jika merasa bahwa pengalamanku ini sangat menakutkan, anggap saja ini berita bohong dan gak pernah benar-benar terjadi. Anggap ini hanya sebuah cerita dongeng pengantar tidur. Di sini, Pak Arya masih muda dan imut-imut gitu. Seperti kata gua di awal tadi, gua mau ceritain pengalaman gua waktu gua jadi tour guide pendakian ke Gunung Salak, di mana salah satu orang yang gua kawal itu jadi pocong. Gua nggak pakai gambar-gambar gitu, emang nggak ada dokumentasinya, dan bisa kalian bayangkan sendiri bentuknya. Kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gua lagi siap-siap mau studi tour ke Jogja. Sayangnya gua nggak ikut, soalnya gua nggak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu. Dulu miskin, sekarang juga sih. Betul, gua orang yang nggak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gue jadi bahan bulian anak-anak. Karena di kelas gue, cuma gue satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gue pun ngeledek gue. Harusnya kamu nabung dulu. Yang lain ikut ke Jogja, kamu doang enggak. Orang tuamu berarti gak sayang kamu. Seisi ruangan ngetawain gua. Hati gua sebenarnya hancur diledek kayak gitu. Gua marah, gua kesel, gua pengen berhenti sekolah aja. Tapi gua coba kuat. Gua coba bertahan. Gua maksain senyum, padahal gua pengen banget nangis. Kesel gua. Mereka nggak tahu keadaan gua kayak gimana. Waktu itu gua tetap berangkat sekolah walau nggak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ledek gua karena gua nggak pernah ikut ke kantin. Keadaan ortu waktu itu sulit banget, sampai kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gua mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan, ya mending gua puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gua udah mulai kerja. Kerja ini itu uangnya buat nyokap sama adik perempuan gua. Kalau ada sisa, gua suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit gue juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, gue gak pernah bawa tas. Semua buku gue taruh di bawah meja. Gue juga cuma punya sepatu satu. Udah rusak juga. Sering gue ke sekolah pakai sendal. Kaki gue perban, biar ada alasan gak pakai sepatu. Padahal kaki gue gak kenapa-kenapa. Ya betul itu, sepatu gua belum kering dan rusak. Waktu SMA, gua cari uang dari jualan kantong plastik, koran,
ojek payung, jual kembang, kuli panggul, ampe ngumpulin gelas aqua. Semua gua lakuin, yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan studi tour ke Jogja, sekolah kan libur, gua kerja di pasar. Gua jadi kuli panggul. Pas gua lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gua yang lihat. Dia cewek. Dia nyamperin gua, lalu nanya, "Arya, lagi ngapain?" Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak. Ini alamatnya. Ini nomor HP kakak. Ini ongkosnya. Arya ke rumah ya. Selesai kuli di pasar, gua belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gua pulang cuman buat ganti baju doang. Gua sama langsung ke rumah kakak kelas gitu. Dia bilang kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya. Nah, di situ gua ketemu sama abangnya. Dikenalin, terus ngobrol dah kita. Abangnya bilang, "Arya, tetap semangat. Sekolah yang bener. Nanti keluarga kita pasti bantu. Oh iya, Arya mau ikut ke Gunung Salak gak? Abang ada kerjaan. Arya temenin abang." Intinya gue dapet kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak. Bayarannya 500.000 untuk 4 hari 3 malam. Subuh gue pulang bawa perlengkapan. Paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang. Gue berdua sama si abang. Yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok, 3 cewek. Orang Jakarta. Waktu itu badan gue kecil. Gue jadi tukang bawain logistik. Meskipun berat, gue paksain demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, "Arya, berat gak?" Gua senyum sambil bilang, "Udah biasa kak." Padahal berat banget itu. Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore. Langsung bikin tenda, soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda, gua nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua 9 orang kumpul ngelilingi api unggun. Semua senang-senang main gitar, bakar jagung, juga minum bandrek. Oh iya, di rombongan itu gua yang paling muda. Gua 17 tahun waktu itu. Sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas gua yang paling tua. Di malam itu kita bikin game. Peraturannya semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau gua mau jawab, hukumannya muka dicoret pakai spidol. Game dimulai. Botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, "Apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya." Mita jawab, "Ada, tapi dia gak bilang namanya siapa. Cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu." Dipaksa pun Mita gak mau jawab. Secret. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian pertanyaan dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat. Itu putaran terakhir. Botol diputar. Berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi. Namanya Ririn. Laras tanya, "Rin, apa yang paling Ririn takutin?" Semua bilang, serem." Sambil senyum, Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati, Ririn jadi hantu penasaran.
gentayangan, terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu, tiba-tiba angin kencang, turun kabut pula. Game selesai. Semua bubar. Pada masuk ke tenda masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana gak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi gak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu, Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, ada yang lihat mantel Ririn gak? Dicari kok gak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel gak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya bapak. Ririn belum minta izin sama bapak. Kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa. Semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat. Di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama sebelah kiri itu gua sama si Abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gua nggak tahu mereka udah tidur apa belum. Gua sama si Abang ngobrol. Lagi asik ngobrol, si Abang ngeliat sesuatu. Terus nanya ke gua, Arya, Abang gak salah lihat kan ya? Itu apaan ya? Gue juga lihat. Kaget gue. Ternyata ada yang layang. Yang layang itu warnanya putih. Pertama, gue nyangka itu pocong atau kuntilanak. Ternyata yang layang itu mantel. Mantelnya warna putih. Gue nanya ke si Abang, Bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Ambil lu bang. Si Abang bilang, jangan diambil. Kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin. Takut ada apa-apa. Biar besok aja. Gua, ya udah, nurut aja. Orang gua juga takut mau ngambil tuh mantel. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Gua sama si Abang ngeliatin aja terus. Tapi gak berani ngambil. Mantel sempet muterin tenda cewek. Lalu hilang gitu aja. Gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si Abang gemetaran. Ngomong aja gak jelas. Apalagi gua. Takutnya kayak gimana. Gak tahu dah. Si Abang bilang, Arya baca doa. Abang tidur dulu ya. Arya jaga sampai jam 2. Nanti kalau ada apa-apa bangunin Abang. Gua sama si Abang gantian ronda. Gua jaga pertama. Si Abang udah ngorok aja. Gua yang masih ketakutan karena ngelihat mantel ngelayang. Gua giliran juga. Tapi gua gak sendirian. Gua ditemenin sama rokok dan bandrek. SMA gua udah ngerokok. Gak lama 2 cewek keluar. Ririn sama Laras. Mereka pengen kencing katanya. Minta anter. Di gunung kan gak ada WC umum. Kayak di terminal ya. Mau gak mau kita harus turun ke sungai. Sebelum ke sungai, gua bangunin si Abang. Dia molornya kayak kebo. Susah dibangunin. Mau gak mau, gua lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh. Gua jalan paling depan. Di perjalanan, tiba-tiba ada orang yang manggil. Rin, tunggu. Kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang gak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil-manggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, gak tahu.
Ayo cepetan, gua udah gak tahan. Pas nyampai di sungai, mereka kan buang air. Gua jaga jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meteran lah. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih? Nah loh, gua kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ambil mantelnya ya gua. Ririn bilang, ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan Gua gak banyak ngomong. Padahal sebelumnya gua sama si abang ngeliat jelas kalau tuh mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai kita kan balik ke tenda. Di dekat api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Tak, lu tadi pas gua mau ke sungai, lu manggil gua ya?" Mita jawab, "Orang gua baru bangun." Kaget lu berdua, kagak ada. Ini gua lagi bikin bandrek. Padahal itu suara jelas banget. Kembali gua silent, mulut seksi gua ini gak banyak omong. Mereka masuk ke tenda. Gua gak bisa molor. Gua masih kepikiran mantel yang ngelayang. Suara yang manggil Ririn sama. Gimana bisa itu mantel ada di sungai? Singkat cerita, di malam ketiga lah yang bikin gua gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak. Dan gak pernah mau lagi nginjak Gunung Salak. Cukup. Itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, ngelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe, dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah, Ririn bilang, "Dingin banget ya. Tunggu, aku mau pakai mantel dulu." Dia masuk ke tenda. Awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit. Kita semua ke situ, ke tenda cewek. Di dalam tenda, Ririn kayak yang kesurupan, dipegangin sama banyak orang. Tapi semuanya pada gak kuat tahan. Tenda ampe rusak. Ririn teriak, "Lepasin, lepasin." Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung. Kita semua pada panik. Gua apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar. Dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, "Tolongin, bukain mantelnya." Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, "Tolong, lepasin. Tolongin Ririn." Si abang coba manjat pohon, dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik, Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Sampai sekarang gua masih suka kebayang-bayang. Kejadiannya cepet banget. Gua takut. Gua juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik. Semuanya pada berdoa. Tapi masalah gak berhenti begitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus. "Tolongin Ririn, tolongin Ririn." Kita bingung nolongnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2. Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. "Rin, nyebut Rin, istighfar. Ririn tuh turun." Pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan. Laras nangis. Ririn udah jadi pocong beneran. Lagi panik. Api unggun mati. Sebentar, semua gak ada yang bisa nyala. Gelap total. Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, minta tolong.
Lama-kelamaan pocong itu hilang. Tahu-tahu ada lagi. Hilang lagi. Ada lagi. Pindah-pindah tempat. Gak berhenti-berhenti nangis. Semua semakin panik. Takut. Waktu itu gue juga nangis. Gak lama Mita sadar. Terus bilang, pengen pulang. Kenapa Ririn jadi gitu? Kita bingung. Di situ kita mutusin buat turun gunung. Mau nyari bantuan. Ngeberesin semua perlengkapan. Gelap total. Jam 3 atau jam 4 pagi kita turun gunung. Perjalanan turun gunung pun bikin gua takut. Gua juga terus-terusan nangis. Gimana gak nangis? Pocongnya ngikutin terus. Tapi dia ngelayang dari pohon ke pohon lain sambil nangis. Dia bilang, jangan ninggalin Ririn. Ririn ikut pulang. Tolongin. Minta sama Laras nangis terus. Sambil jalan mereka ngomong, kasihan Ririn. Tolongin Ririn apa? Jangan ditinggal. Kasihan. Ya kita mau nolongin gimana? Dianya jadi pocong. Dikejarnya susah. Gak tahu caranya. Singkat cerita, kita udah di perkampungan. Salah satu HP bunyi. HP-nya Ririn. Baru ada sinyal. Yang telepon ternyata bapaknya Ririn. Nanyain posisi Ririn di mana. Di situ gua denger bapaknya Ririn ngomong, mana Ririn? Kalian ke gunung ya? Bilangin ke Ririn, jangan pakai mantel bapak. Yang terima teleponnya Laras. Laras bilang, Pak, gak tahu kenapa Ririn tiba-tiba jadi pocong. Kita gak tahu nolonginnya gimana. Bapaknya Ririn marah. Kasih tahu saya alamatnya. Saya kesana sekarang. Harusnya hari itu anak-anak yang camping udah pulang ke Jakarta. Tapi kita semua kumpul di rumah si abang dulu. Nungguin bapak nyariin Ririn dateng. Jam 8 pagi. Bapaknya Ririn nyampe rumah si abang. Dia bilang, kalian pulang aja. Soal Ririn itu urusan saya. Setelah anak-anak pulang, bapaknya Ririn kan datang sama beberapa orang. Gua sama si abang ngejelasin kronologi Ririn jadi pocong. Disitulah gua baru tahu kalau ternyata bapaknya Ririn itu pemuja. Dan mantel yang dipakai sama Ririn itu adalah mantel yang gak boleh dipakai atau jimat. Intinya selain bapaknya Ririn, siapapun yang pakai mantel itu pasti jadi pocong. Terus bapaknya Ririn bilang, kalau seminggu gak bisa nemuin Ririn, gak bisa lepasin mantelnya, Ririn pasti mati. Di situ bapaknya Ririn sama orang-orangnya ngedatangin semua orang pintar di daerah itu. Ngasih sayembara siapa yang bisa nangkep pocong dan bisa ngelepasin mantelnya. Orang yang sanggup nolongin Ririn, dia mau apa aja, minta apa aja, pasti dikasih. Gue yang baru turun gunung, mau gak mau harus naik lagi. Soalnya kejadian di gunung, bapaknya yakin kalau Ririn masih ada dan diam di sana. Kita bikin tenda lagi. Pertama gua bikin tenda buat camping. Ini bikin tenda lagi buat nangkep pocongnya Ririn. Gue yang waktu itu masih 17 tahun, udah ikut terlihat sama hal-hal yang di luar nalar dan menyangkut nyawa seseorang. Pas malam, kita semua jalan keliling gunung. Bukannya pocong Ririn yang kita temuin. Malah yang lain. Kalau gua sendirian yang lihat, gak tahu deh kayak apa jadinya. Gua lihat kayak kakek-kakek. Tubuhnya tinggi bener. Hampir setinggi pohon yang ada di gunung. Gua meremin mata karena gua gak tahan lihat ukurannya. Tangannya megang kayu. Gue juga denger kakek
yang badannya tinggi itu suaranya ngeraung-raung. Dia komunikasi sama orang pintar yang dibawa sama bapaknya Ririn. Gue yang merem dibilangin sama orang pintar, "Arya, jangan merem. Dia penjaga gunung." Marah soalnya Arya merem. Kalau Arya takut, buka mata aja, tapi ngelihatnya ke bawah. Si kakek itu marah karena dia bilang kalau gua gak sopan, gak mau lihat mukanya. Yang bener aja tuh. Gua buka mata, liatin tanah. Gua nangis kayak anak kecil, gak bisa nahan takut. Komunikasi orang pintar sama makhluk penjaga gunung lumayan lama. Udah selesai orang pintarnya ngerangkul gua sambil bilang, "Udah, jangan nangis lagi. Udah gak ada. Saya lupa nutup mata batin Arya." Dari situ rombongan kumpul. Gua denger obrolannya orang pintar sama bapaknya Ririn. Ternyata Ririn diusir, dilemparin sama penjaga gunung. Penjaga gunung gak terima adanya Ririn di gunung karena Ririn jadi pocong, bukan dari proses mati. Ririn hidup di dua alam. Mereka bingung mau nyari Ririn kemana. Soalnya si kakek penjaga gunung cuma bilang ngusir Ririn, tapi gak nunjukin kemana dia ngebuangnya. Kita turun gunung sambil berharap ada info dari orang pintar lainnya. Ternyata benar saja, pas kita semua turun gunung, ada info dari orang pintar bahwa beberapa kampung di daerah gua banyak laporan waktu malam mereka lihat ada pocong keliaran nangis minta tolong. Kadang suara tangisannya aja yang kedengeran, tapi pocongnya gak ada. Orang-orang kampung bilang mereka pada takut. Meskipun bayarannya gede, ya tetap aja nangkep pocong bukan hal gampang. Berani aja nggak cukup, harus punya ilmu tertentu. Sementara itu waktu mau habis. Kalau nggak cepet-cepet ketemu, Ririn pasti mati, terus nggak diterima di bumi. Gue nggak mau tiap malam ikut bapaknya Ririn nyariin pocong ke kampung-kampung. Nah, tepat di malam ketujuh, malam terakhir nasibnya Ririn, bapaknya Ririn dapat info kalau di salah satu kampung ada pocong nangis di atas genteng rumah warga. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu warga pada nggak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliat dari jauh. Kita semua langsung ke situ. Di kampung itu warga pada gak ada yang berani nyamperin, cuma ngeliatin dari jauh. Ada beberapa ustadz aja yang nunggu di rumah itu, karena yang punya rumah tempat pocongnya Ririn diem, pada ketakutan. Jam 11 malam kalau gak salah. Nangkep pocong Ririn juga susah. Orang pinter yang mau nangkapnya kan naik ke genteng. Pas mau ditangkep, pocongnya loncat lalu hilang gitu aja. Tapi masih di sekitar rumah itu juga. Gue yakin sebenarnya Ririn itu minta tolong, minta dilepasin. Tapi pas ada orang yang mau ngelepasin, dianya ngelayang sendiri. Bukan kemauan dia. Ngilu gitu kayaknya. Gue datang ke kampung itu jam 11 malam. Pocongnya Ririn baru bisa ketangkep sebelum azan subuh. Susah juga nangkepnya. Butuh beberapa orang pintar sama ustadz juga. Pas dilepasin kainnya, itu kain berubah jadi mantel lagi. Pocong itu kembali jadi Ririn lagi. Tapi dia telanjang, badannya kotor, bau busik juga. Dia lemas banget. Dia masih aja nangis. Mantelnya dibakar, terus Ririn dibawa ke rumah sakit. Hal yang paling horor juga, pas mantelnya dibakar, Ririn sempat kemalasan juga.
Semuanya pada ikut berdoa. Waktu mantel dibakar, angin tiba-tiba kencang. Ada suara petir. Anjing. Gua dicepet-cepetin, kalau gua tipu gimana? Kampret. Singkatnya, Ririn dirawat di rumah sakit hampir 4 hari. Gua ikut ngejagain. Nyokapnya datang sama Laras. Ibunya meluk Ririn. Pada nangis semua. Nyokapnya Ririn marah ke suaminya. Mau sampai kapan sih ilmu-ilmu gitu? Gak kasihan lihat anaknya jadi gini. Mau sampai kapan? Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gua jadi incaran para warga, termasuk ibu-ibu Bigo Squad. Gue dimintain keterangan sama bapak-bapak orang itu. Itu siapa sih? Kenapa bisa jadi pocong? Orang mana? Dan banyak lagi. Mereka pulang tuh ke Jakarta. Gue mau jawab. Udah ada yang nanya lagi. Bacot. Untung 2008. Twitter, Facebook, sama IG belum ngetren. Coba kalau udah ngetren. Insta story, Pak RW, ada pocong nih di kampung gua. Pak Lurah bikin status di FB. Penangkapan pocong keliling. Pak Camat nge-tweet, "Hai Twips, pocong ini ternyata namanya Ririn." Gua bikin vlog panen pocong.